Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randi selaku dosen pengampu kenegaraan di kelas C Pendidikan Universitas Tribun. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan para geopolitik dan geostrategi di mana sebagai bangsa Indonesia landasan filsafat Pancasila, tentu saja kita wajib untuk mengetahui wawasan Nusantara. Pada kesempatan kali ini presentasi akan disampaikan oleh Nadia misalnya dan Aulia Arifah. Untuk konsep wawasan Nusantara dari pengertian sampai unsur-unsurnya akan disampaikan oleh Yeni. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Bahasa Jawa yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indriawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau, yang merupakan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di sini terdapat dua pandangan mengenai pengertian wawasan Nusantara. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pandangan mengenai Lemhanas dari Lemhanas 1999. Wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Pandangan yang kedua yaitu dari Danu Saputro, dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur dari wawasan Nusantara terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wadah. Wadah merupakan tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdirinya negara Indonesia merupakan hasil perjuangan dari masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau yang dapat berdampak bagi negara Indonesia. Kondisi demikian
dapat berpengaruh terhadap integrasi nasional. Yang kedua yaitu isi. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek. Yang pertama, tata laku batiniah. Yang kedua, tata laku lahiriah. Tata laku batiniah merupakan sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nedi Herdian. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu buat saya untuk memberikan presentasi tentang Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Upaya ini dilakukan agar terwujud tujuan nasional. Lalu yang kedua adalah keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilisasi negara Indonesia. Yang keempat adalah solidaritas. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Yang kelima ada kerjasama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama cukup penting karena itu juga termasuk dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu tidak lain adalah untuk mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara yaitu membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa atau bisa juga disebut nasionalisme. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Lalu yang ketiga, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima, mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keenam, sebagai filter ataupun penyaring bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Poin selanjutnya yaitu rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongan. Beberapa bentuk implementasi konsep wawasan Nusantara yaitu terciptanya kultur atau budaya, penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem ekonomis yang adil, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, dan terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif dan tentram. Sekian dari saya, selanjutnya diserahkan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk materi presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Syarifah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya
kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat yang lainnya. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Pertama, sebagai objek filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada. Maksudnya, objek dari filsafat Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Selanjutnya, metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Selanjutnya, sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, sifat universal filsafat. Universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, konsep geopolitik. Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Menurut Karl Haushofer, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Selanjutnya, menurut Rudolf Gehlen, geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Saul Bernard Johann, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan di sisi lain proses-proses politik. Selanjutnya, menurut Hafeznia, geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Selanjutnya, menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Dan yang terakhir, menurut Galjoni, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Yang selanjutnya, ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik ini terdiri dari dua, yaitu analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan kondisi alam yang ada di sekitar lingkungan sekitar. Dan yang kedua, negara yang merupakan subjek dari geopolitik tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Mulai dari perkembangan geopolitik sampai dengan latar belakang lahirnya geostrategi akan disampaikan oleh Richardian. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang perkembangan geopolitik dan latar belakang geostrategi. Oke, untuk perkembangan geopolitik, secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada, yaitu rasa nasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Dan yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorialisme and Maritime Keringen Ordenit, disingkat TZMKO 1939.
yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya TZMKO 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas, dan sebagai perairan internasional dengan kondisi tersebut jelas sangat mengganggu kedaulatan negara wilayah Indonesia. Wilayah negara di negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli sebagai berikut, yaitu Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, Lim Jo. Oke, mana nyebutnya nepi kemana sih? Di ruang lingkup perkembangan. Kurang sah mencet tadi mah. Sorry. Oh. Tadi nyebutnya nepi ke ini. Latar belakang. Oke. Ruang lingkup perkembangan, pengertian, latar belakang itu kan. Pengertian geostrategi disebutkan. Yuk, lanjutkan mana tadi? Hah? Gimana? Lanjutkan mana tadi? Lanjutkan geostrategi. Pengertian, tidak pengertian. Pengertian geostrategi. Tapi awalnya tadi salah, orang nyebutnya ruang lingkup aja yang latar belakang urutan mana? Baik. Hah? Baik. Oke, yang kedua yaitu pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Dan yang kedua yaitu menurut Lim Ju Jok, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Dan yang ketiga menurut Rogers dan Simon, geostrategi merupakan tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Oke, ketiga tentang latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hagwait 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geografis sebagai berikut. 1. Geografi merupakan istilah yang dihindari karena konotasi nazinya, interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografi dunia yang lebih besar. With this kind of mechanism, human is capable to being creative in the use of the sound produce. Oke, baik. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi.
Tujuan geostrategi itu sendiri merupakan memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif, menetapkan cara pencapaian tujuan nasional, atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer atau politik. Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai sebuah negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Harapan tersebutlah yang merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional negara Indonesia sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan upaya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesejahteraan yang ingin dicapai sebagai manifesti dari konsep geostrategi dapat analogikan sebagai kompetensi bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai fundamental demi kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Selanjutnya adalah geostrategi negara Indonesia. Geostrategi negara Indonesia merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan strategi, cara, ataupun metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskod dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi, Suradinata dan Dinut 2001. Menurut Suradinata pada 2005, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Secara universal, geostrategik diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward looking. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyampaikan presentasinya. Dan untuk presentasi dapat disimpulkan bahwa perlu mengetahui jati diri kita sebagai bangsa Indonesia khususnya, dan kita perlu menyadari bahwa kita memiliki sebuah asas filsafat yang sangat urgent sebagai orang yang berjiwa Indonesia, yaitu filsafat Pancasila. Dan untuk mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang memegang Pancasila, maka kita perlu adanya strategi untuk mempertahankannya seperti geopolitik dan geostrategi. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.